Ketemu dengan oknum yang datang untuk bernegosiasi. Sering. Sering. Enggak, saya cuma mau ini aja. Itu yang terjadi di mana-mana, mereka jual kotak kosong sehingga bisa ditutup. Masih saja. Tega dia itu aja. Di tengah pandemi COVID-19 yang hampir berjalan selama 2 tahun, membuat Indonesia masih harus bertarung dengan virus mematikan ini. Berbagai macam cara pemerintah dan pihak dinas kesehatan lakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dari melakukan vaksinasi, mengadakan PPKM darurat, hingga perketatan aspek kesehatan lainnya. Namun, tidak menutup fakta bahwa semakin banyak yang meninggal dunia akibat virus mematikan ini. Berbagai protokol kesehatan disediakan untuk membantu tim dalam mengubur jenazah COVID-19. Siapa sangka, hal ini justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang sangat tidak bertanggung jawab. Meninjau beberapa minggu terakhir kabar terkait dugaan adanya kartel kremasi saat pandemi COVID-19 beredar di masyarakat luas. Berawal dari keluhan seorang warga Jakarta Barat, Martin, yang hendak mengkremasi mertuanya pada 12 Juli 2021 lalu. Kala itu, dirinya didatangi oleh petugas yang mengaku dari Dinas Pemakaman DKI Jakarta dan menawarkannya bantuan mencarikan krematorium. Namun, betapa terkejutnya Martin ketika si petugas menyebut kremasi hanya dapat dilakukan di daerah Karawang, Jawa Barat, dengan tarif hingga 48,8 juta. Peristiwa ini juga menarik perhatian pengusaha tol sekaligus pembina krematorium Cilincing, Yusuf Hamka. Ia marah ketika mengetahui banyak masyarakat yang diperas oleh oknum kremasi jenazah hingga harus membayar 80 juta rupiah. Ia juga menyatakan bahwa akan melawan praktik kartel ini dengan menginstruksikan krematorium Cilincing, Jakarta untuk menerima jenazah COVID-19. Di episode sebelumnya, tim Jejak Misteri mendatangi salah satu krematorium yang menjadi bahan perbincangan netizen akhir-akhir ini. Setelah melakukan penelusuran ke krematorium yang didirikan sejak 1978 ini, mereka menjelaskan bahwa mereka tetap dapat melakukan prosesi pengkremasian jenazah COVID-19 dengan sakral dan juga hikmat. Namun, tetap menggunakan protokol COVID-19. Kita menerima mulai hari Minggu kemarin. Baru kemarin? Ya, jadi memang karena memang kita istilahnya itu kemarin dari pihak dinas kita diminta untuk membuka pelayanan kremasi COVID. Sebelumnya kita memang nggak menerima. Mulai dari awal pandemi COVID itu ada, kita kremasi Oke. COVID. Persiapan khusus ada nggak, Pak? Ada, pasti. Seperti apa nih, Pak? Seperti kita mempersiapkan SDM kita untuk tata cara pelaksanaan untuk mulai dari menurunkan, kemudian APD dan lain-lainnya itu semua kita siapin dan kita training kecil lah dengan mereka supaya hal-hal yang berkaitan dengan COVID itu lebih aman. Kita kan pengen safety semua. Jadi mulai dari karyawan kita pun kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan dari Dinas Kesehatan. Di krematorium ini, mereka melakukan pembakaran jenazah COVID-19 berbeda waktu dengan jenazah non-COVID. Mereka melakukan hal ini guna untuk kenyamanan keluarga yang hendak berdoa dan melakukan ritual.
Hal ini tentu saja membuat pekerja pembakar jenazah harus bekerja lebih ekstra dan lebih berhati-hati. Meningkatnya berarti berapa persen Pak sebelum pandemi? 200% bahkan. Kalau kita hari-hari biasa paling 5, 7. Itu kalau kadang-kadang 3. Bahkan kita sebulan, kalau kalangan India sebulan bisa nggak ada. Sebelum terjadi pandemik COVID ini, kita itu 3 hari. Jadi hari ini kremasi, hari ketiga baru diangkat abunya. Itu kalau sekarang karena pandemik begini, terus tempat di sini terbatas, dari pihak krematorium sendiri memohon kepada kita agar supaya segera, karena jangan kita punya ego yang diutamakan, kan banyak orang yang susah gitu loh. Misalnya gara-gara kita harus 3 hari, kan kasihan yang membutuhkannya kan. Seperti keadaan seperti ini kan lagi genting sekali. Nah, ya itu kita harus praktik. Makanya saya udah bersarankan sama teman-teman semua yang ada di sini, para saudara, kemanapun kalian pergi, jangan beranggapan misalnya ada satu jenazah datang ke sini bahwa itu ini nggak positif, nggak COVID, itu jangan. Pokoknya apapun dia, mau dia posisinya positif COVID-19 atau tidak, tetap harus proteksi diri. Jika ditanya, apakah mereka khawatir dengan keadaan mereka sekarang? Apalagi kini harus berhadapan dengan jenazah COVID-19. Jawabannya tentu saja iya. Sama dengan kita masyarakat biasa. Tetap khawatir, namun demi pekerjaan ini mereka tetap bekerja dengan protokol kesehatan yang ditentukan. Khawatir pasti, karena asal kita ketemu jenazah COVID. Contohnya saudara-saudara kita sendiri itu banyak juga yang seperti itu. Tapi saya percaya sama Tuhan bahwa semua itu ya tergantung diri kita sendiri. Pikiran kita kalau tenang menghadapi semua itu, ya mudah-mudahan semuanya aman. Itu aja. Yang penting kita proteksi diri, jaga kesehatan kita, terus ya kita harus selalu bersih lah. Itu kan gini loh, tambah lagi udah ini kan pembakaran panas. Iya panas. Pengalaman baru lagi adalah harus pakai APD di saat. Iya panas sekali, basah semua. Tapi tetap merasa enjoy. Iya harus enjoy. Di tengah semangat mereka dalam bekerja dan membantu orang yang hendak mengkremasikan keluarga atau kerabat mereka yang terkena virus corona, lalu ada isu kartel kremasi jenazah COVID-19. Rasa sedih dan marah membuncah dalam diri mereka. Mereka merasa bahwa tindakan ini adalah tindakan yang tidak terpuji bagi sesama manusia. Ketemu dengan oknum yang datang untuk bernegosiasi. Sering. Jadi dia bilang, Pak, minta tolong saya booking. Saya tanya siapa namanya, mana datanya sini. Lebih gampang saya kasih nomor WA saya, kirim datanya ke saya. Keluarganya suruh datang. Enggak, saya cuma mau ini aja, minta kota kosong kita ke saya. Itu yang terjadi di mana-mana, mereka jual kota kosong sehingga bisa ditangani. Kalau kita dari keluarga dan pihak manajemen dari krematorium Cilincing, kita angkat posisi itu, jangan sampai di luaran terjadi penjualan harga di luar mana. Iya betul. Melihat fenomena ini gimana Pak? Cuma bisa gini, tega dia itu aja. Ya kita harus jadi nggak. Saya kemarin di WA, Pak, sampai bukti pembayaran 80 juta. Teganya dia memperlakukan orang seperti ini. Padahal kita yang di sini mati-matian, kita bersama. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berkelanjutan ini sudah menjadi kewajiban bagi kita masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan saling mensupport sesama manusia dalam memerangi virus mematikan ini. Nantikan episode Jejak Misteri selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.
Salam Misteri 1 Nusantara.